Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sedikit qawaidul lughah dan uslub bahasa di tema at-taqsu. Yang akan kita bahas di sini adalah huruful atfi atau huruf-huruf ataf. Apa sih huruf-huruf ataf itu? Dan apa pengertian dari huruf ataf, dan apakah ada kesamaannya dalam bahasa Indonesia? Oke. Huruf ataf dipahami sebagai huruf penghubung atau kata penghubung yang digunakan untuk menghubungkan dua kata dalam atau lebih dalam sebuah kalimat. Hampir sama ya artinya dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga punya kata penghubung. Huruf ataf itu banyak jenisnya. Yang akan kita pelajari di sini hanya dua, wa dan au. Wa artinya dan, au artinya atau. Nah, dan atau juga termasuk ke dalam kata penghubung. Yang bahasa Arabnya wa itu artinya dan, sedangkan au itu artinya atau. Bagaimana contoh kalimatnya? Nah, al-mi'tafu wal mizallatu fil bait. Al-mi'tafu wal mizallatu fil bait. Al-mi'tafu, nah itu dibaca dhammah ya. Ketika ada waw, wal mizallatu harus sesuai harokat sebelumnya. Jadi mizallatu harus mengikuti harokat mi'tafu, jadi dhammah. Tidak akan keliru jika al-mi'tafu wal mizallati. Nah, itu akan keliru. Jadi harus mengikuti harokat sebelumnya. Dalam istilah nahwu, ataf termasuk tawabi. Mengikut apa? Harokat kata sebelumnya. Oke. Dan artinya ini mantel dan payung di rumah. Oke. Kemudian tashrabu Fatimah asyayya wal qahwata wal asir. Fatimah minum teh dan kopi dan jus. Nah, ini penghubungnya dua. Nah, boleh, artinya boleh. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kita artikan ya secara struktural bahasa Indonesia, dan itu biasanya terakhir kalau ada tiga bagian. Contoh misalnya Fatimah minum teh, koma, kopi dan jus. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu setiap kata harus ditambahkan waw, karena koma itu dalam bahasa Arab bisa diganti dengan waw. Oke, jadi Fatimah tashrabu asyayya wal qahwata wal asir. Fatimah minum teh dan kopi dan jus. Oke. Itu penghubung dannya ada dua. Oke, wawnya ada dua. Sedangkan contoh lain ini tiga, malah lebih banyak lagi. Di London arba'atu fusul. Di London ada 4 musim. Faslur rabi' wa faslul kharif wa faslus saif wa faslus syita. Jadi di London ada 4 musim. Apa aja musimnya? Faslur rabi' ya, musim semi, wa faslul kharif musim gugur, wa faslus saif musim panas, wa faslus syita dan musim dingin. Nah, jadi tidak dikasih koma tapi diganti wow. Kalau kita artikan secara bahasa Indonesia ya mungkin di London ada 4 musim, yaitu musim semi, koma, musim dingin, koma, musim panas, koma, dan musim dingin, misalnya kayak gitu. Sedangkan dalam bahasa Arab itu wow diganti wow, koma itu diganti dengan wow. Selanjutnya au. Nah, ketika au secara kaidahnya ya, atau dalam kaidahnya atau itu hanya terdiri dari dua pilihan.
Misalnya, hal hadza kitabun au majallatun. Hal hadza kitabun au majallatun. Apakah ini buku atau majalah? Oke. Contoh lain misalnya, hal tashrabus syayya au qahwah. Apakah kamu minum teh atau kopi? Jadi memberikan dua pilihan. Apakah boleh lebih? Boleh. Ya, misalnya hal tashrabus syayya au qahwata au asir, boleh. Oke, tapi di sini saya mencontohkan yang hanya dua pilihan, au-nya cuma satu. Apakah boleh ditambahkan? Tidak masalah. Misalnya contoh lain, fi Samarinda faslus saif au faslul motor. Di Samarinda musim panas atau musim hujan. Nah, boleh ditambahkan au faslus syita atau musim dingin dan lain sebagainya. Tapi biasanya memang ketika atau itu cuma dua pilihan. Tapi apakah boleh ditambah secara bahasa, secara kaidah? Boleh. Nanti silahkan dikerjakan latihan kaidah al-lughah itu dengan buatlah 3 kalimat dalam bahasa Arab, tentunya dengan huruf ataf yang telah dipelajari, yaitu huruf waw dan au. Mungkin itu untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Jika kurang jelas dengan penjelasan ini, silahkan ditanyakan ke pengajarnya, ke ustadzahnya masing-masing. Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.